Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi di channel saya, di channelnya Bang Rinto. Kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan bagaimana cara menjual anakan entok. Di salah satu komentar YouTube saya ada yang bertanya, Bang, bagaimana cara menjual anakan entok yang baik dan benar yang bisa laris? Ya, kali ini saya akan mencoba menjawab sebisa saya ya. Memang hari ini komoditas entok itu menjadi primadona. Banyak masyarakat yang menggandrungi dan ingin sekali beternak entok ya. Ya, bagi teman-teman yang hari ini melakukan usaha budidaya pembibitan entok, maka harus memerhatikan atau menyimak video ini sampai habis. Pertama, dalam menjual anakan entok itu kita harus mengidentifikasi pasar target. Target pasarnya harus jelas. Kenali target pasar Anda ya. Misalkan kalau teman-teman itu menjual entok dewasa, maka targetnya mau restoran atau pedagang lokal atau lamongan atau siapa. Kalau konteksnya adalah anakan entok, maka targetnya adalah para peternak pembesaran entok. Ya, tinggal kemudian dihitung di wilayah teman-teman itu peternak pembesaran anakan entok itu berapa jumlahnya. Di wilayah desa, kecamatan berapa orang, kabupaten berapa orang. Itu untuk mengetahui seberapa banyak peternak pembesaran anakan entok itu bisa kemudian teman-teman melihat grup-grup Facebook peternak entok. Itu sudah banyak. Itu bisa mengecek misalkan di wilayah saya di Projo itu ada grup Facebook yang di situ tempat berkumpul dan berdiskusi jual beli berkaitan dengan entok ya. Itu bisa dilihat. Kalau teman-teman yakin bisa kemudian menyuplai kebutuhan para peternak anakan entok, ya kemudian bisa teman-teman tawarkan. Kemudian yang kedua yang teman-teman perlu menyiapkan adalah memastikan kualitas anakan entok yang unggul. Ya, pastikan anakan entok yang Anda jual memiliki kualitas unggul. Ini mencakup kesehatan, berat badan yang baik, dan bebas dari penyakit. Karena apa? Para peternak pembesaran itu mempunyai atau akan mengeluarkan modal yang cukup banyak untuk pembelian bibit entok, kemudian untuk kandang, dan untuk pakan. Kalau bibit yang dibeli oleh mereka itu bibit yang kurang unggul, maka para peternak itu akan akan mengalami kerugian ya. Pakannya sudah mahal, bibitnya mahal, tapi pertumbuhan tubuhnya itu tidak optimal. Ini akan merugikan para peternak entok pembesaran. Dan ketika itu terjadi, maka peternak entok pembesaran itu akan kapok beli produk dari teman-teman ya. Maka kemudian teman-teman harus menjamin bahwa bibit yang teman-teman jual itu mempunyai kualitas bagus, baik dari sisi postur, dari sisi berat badan, dan dari sisi bebas penyakit. Artinya indukan atau lingkungan kandang ternak teman-teman yang untuk memproduksi anakan entok itu betul-betul indukan yang sehat, kandang yang bersih, yang nyaman, dan bebas dari penyakit. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana. Sediakan fasilitas yang sesuai untuk pemeliharaan anakan entok ya. Tempat yang bersih, kering, dan sehat sangat penting untuk menampung hasil produksi anakan entok sebelum dijual ya. Jadi misalkan teman-teman punya 50 indukan, kemudian yang bertelur itu 20 misalkan, kemudian menetas semua, maka itu kan harus ditampung selama 1 minggu. Karena biasanya untuk anakan entok itu dijual ketika umur 1 minggu. 1 minggu ini mereka ketika dikirim ke daerah lain, kecamatan lain, atau mungkin di kabupaten lain, fisiknya sudah sangat kuat. Nah, tempat untuk menampung anakan entok ini yang kemudian harus memang betul-betul bersih ya, harus kering dan sehat. Saya sarankan untuk menampung anakan entok setelah menetas sampai umur 1 minggu itu menggunakan kandang box ya, yang diberi lampu penghangat, karena anakan entok usia 1 hari sampai 1 minggu itu masih membutuhkan lampu penghangat, sehingga nanti akan memicu perkembangan anakan entok akan lebih baik. Kemudian yang keempat yang perlu teman-teman persiapkan atau yang perlu teman-teman lakukan adalah melakukan promosi dan branding. Buatlah merek atau brand untuk usaha entok Anda dan promosikan dengan baik. Promosi lewat apa? Menggunakan media sosial, misalkan Facebook, kemudian Instagram, Twitter, atau YouTube, atau bisa juga situs website, atau mungkin secara manual bisa teman-teman bagikan brosur ya, untuk mengenalkan produk-produk Anda.
Misalkan di Projo ada banyak farm ya, misalkan kandang sorlem atau kandang sorpring atau macam-macam nama-nama yang kemudian marketable. Tentu pemilihan nama untuk branding ini sangat menentukan citra teman-teman. Maka kemudian saya sarankan untuk menggunakan branding atau nama kandang itu yang marketable, yang kekinian ya, yang kekinian. Jadi menggunakan nama-nama yang muda, yang kekinian, yang tidak deso banget lah, kira-kira begitu. Ini akan membangun citra positif terhadap usaha ternak Anda. Kemudian yang kelima yang perlu teman-teman lakukan adalah harga yang kompetitif ya. Tetapkan harga yang bersaing dengan penawaran pasar ya. Perbandingan dengan harga pesaing dapat membantu dalam menentukan harga yang tepat. Artinya sebelum teman-teman menjual anakan entok, teman-teman harus survei ke peternak-peternak yang lain yang juga menjual anakan entok. Diidentifikasi mereka jualnya berapa rupiah per ekor ya. Usia 1 minggu di setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang misalkan kelas Rambun itu ada yang menjual 12.000 per ekor, ada yang menjual 15.000 per ekor, ada yang menjual 20.000 per ekor. Nah ini teman-teman harus mengetahui di wilayah teman-teman harga pasarannya itu berapa. Nah harga pasar ini biasanya tergantung dari kualitas indukan. Kalau kualitas indukannya itu misalkan bagus, misalkan kayak silvernya full misalkan, maka harga jualnya biasanya lebih tinggi ya dibandingkan dengan silver yang dasi atau yang coraknya itu campuran ya, blorok misalkan, itu harganya sudah berbeda. Maka teman-teman harus juga bisa menyiapkan indukan yang bagus. Kalau teman-teman ingin jual anakan entok dengan harga yang bagus, yang tinggi, maka indukannya itu pastikan indukan yang berkualitas sehingga nanti anaknya juga bisa mempunyai harga jual yang tinggi begitu. Yang penting dalam hal ini teman-teman harus mengetahui pesaing-pesaing teman-teman itu mereka menjual di harga berapa. Paling tidak kita sama harganya. Atau kalau teman-teman berani ya di bawahnya sedikit lah, tapi jangan terlalu jauh banget jaraknya. Nanti akan komplain sama kompetitor. Kemudian selanjutnya adalah jalin kemitraan. Ya, jalin kemitraan dengan, kalau konteksnya adalah anakan entok, maka teman-teman bisa menjalin kemitraan dengan para peternak entok pembesaran ya. Itu kalau konteksnya adalah teman-teman menyediakan daging atau basor entok atau entok dewasa, maka teman-teman bisa menjalin kerjasama dengan restoran atau pedagang atau distributor. Ya, ini konteksnya adalah anakan entok, maka yang bisa dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan para peternak entok pembesaran atau para reseller atau distributor lokal ya. Sekarang kan tuh banyak itu di grup-grup Facebook itu yang mereka itu sebetulnya tidak melakukan budidaya entok, tapi mereka itu hanya menjualkan anakan entok. Ini banyak sekali. Nah itu bisa kemudian dikontak, kemudian bisa saling kerjasama sehingga mereka ikut juga memasarkan produk-produk kita. Kemudian yang ketujuh yang perlu saya sampaikan adalah kelola stok dengan bijak ya. Jadi dalam menjual anakan entok itu teman-teman harus, kalau bisa ya stoknya harus selalu ada ya. Pastikan Anda dapat mengelola stok anakan entok dengan baik agar selalu tersedia untuk pelanggan Anda. Ini biasanya kalau para penjual itu ingin pesan ke teman-teman tapi teman-teman stoknya nggak ada atau habis, itu mereka pasti akan mencari peternak yang lain, dan ini kemudian kalau mereka sudah nyaman dengan peternak yang lain, mereka akan susah untuk kembali ke kandang teman-teman. Jadi pastikan stok yang teman-teman punya itu harus selalu tersedia. Maka kemudian jajaki situasi pasar. Kalau permintaannya itu banyak, anakan entoknya banyak, itu maka teman-teman itu harus segera menambah indukan entok agar pasokannya itu selalu stabil, selalu dapat memenuhi permintaan pelanggan atau memenuhi permintaan para tengkulak begitu. Nah ini penting karena saya sendiri pun ketika beli, misalkan ingin beli barang ya, misalkan beli begatul di penjual A misalkan, ketika saya ke sana kok stoknya nggak ada, pasti saya akan mencari di pedagang begatul yang lain, dan ketika mendapatkan harga yang lebih murah dan lebih nyaman pelayanannya, maka saya akan terus beli katul di
pedagang tersebut. Nah, itu juga bisa kemudian menjadi pelajaran kita bersama. Kemudian yang selanjutnya, berikan pelayanan kepada pelanggan yang baik. Layani pelanggan dengan bijak, dengan baik, dan responsif ya. Responsif terhadap pertanyaan. Jadi kadang itu kan para pembeli itu kan keponya sangat tinggi. Mas, ini entoknya jenisnya apa? Kemudian keunggulannya apa? Cara membedakan entok laki-laki dan entok perempuan bagaimana? Pertumbuhannya bagaimana? Cara perawatannya bagaimana? Kadang-kadang itu para pembeli itu tanyanya luar biasa. Jadi kita harus senantiasa memberikan pelayanan yang baik, selalu responsif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mereka kirimkan ke kita, sehingga mereka puas dan yakin bahwa produk yang mereka beli dari kita itu betul-betul produk yang berkualitas, unggul, dan patut kemudian menjadi pelanggan kita. Itu teman-teman memang agak susah untuk melayani pertanyaan dari pelanggan yang biasanya sangat banyak ya. Saya sendiri juga kelabakan, kerepotan. Saya mohon maaf tidak bisa menjawab pertanyaan komentar di kolom YouTube saya, memang karena saking banyaknya, mending saya langsung ketika mau menjawab saya bikinkan konten seperti ini. Pun juga banyak yang lari ke WA saya, ke WA admin saya, dan kadang-kadang sehari itu bisa 100 WA masuk, dan kemudian kadang repot dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, tapi meskipun demikian, dalam usaha yang baik itu kita harus tetap memberikan pelayanan yang baik, respon yang cepat, yang solutif ya ketika menjawab pertanyaan dari para pelanggan. Kemudian diversifikasi produk ya. Cobalah untuk menawarkan produk tambahan seperti telur entok atau daging entok olahan yang dapat meningkatkan pendapatan teman-teman ya. Jadi teman-teman selain menjual anakan entok, cobalah teman-teman menawarkan produk lain di bidang entok, misalkan kayak menjual telur entok kalau teman-teman mau menjual telur entok, atau menjual daging entok olahan. Hal ini untuk apa? Untuk meningkatkan pendapatan teman-teman semua. Jadi teman-teman ketika itu jalan nanti, maka penjualan anakan entok juga jalan, kemudian penjualan daging olahan entok juga jalan. Jadi dapat dua sumber pemasukan. Ini kan menjadi menarik, artinya pendapatan atau income yang kita peroleh akan semakin banyak begitu. Kemudian yang keberapa ini? Yang ke-10 mungkin ya, pertimbangkan aspek lingkungan ya. Jadi pertimbangan aspek lingkungan berkelanjutan dalam usaha Anda, seperti metode peliharaan yang ramah lingkungan. Jadi ketika teman-teman ingin beternak atau membudidayakan entok pembibitan, maka aspek lingkungan harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai kondisi kandang ini mengganggu tetangga kita, mencemari lingkungan, limbahnya entok itu dibuang sembarangan, dan lain sebagainya yang bisa merusak lingkungan. Ini harus dijaga. Ini untuk menjaga keberlangsungan usaha kita secara berkelanjutan ya, biar usianya lama. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah evaluasi dan adaptasi. Terus melakukan evaluasi kinerja bisnis Anda dan siap untuk beradaptasi dengan perubahan pasar atau permintaan pelanggan. Jadi misalkan bulan ini produk kita laku banyak, misalkan bisa menjual 1000 ekor bulan ini. Bulan depan kita hanya menjual 100 atau 200, maka ya kita harus beradaptasi dengan situasi ini. Karena yang namanya pasar itu kan naik turun, kadang ramai, kadang sepi ya. Daya beli masyarakat kadang baik, kadang buruk, maka kita harus senantiasa beradaptasi dan mengevaluasi. Terus kemudian yang penting adalah kita harus mempunyai dana cadangan ya. Ketika teman-teman itu bisa menjual produk entok itu laris manis, artinya pemasukan yang kita peroleh itu sangat banyak, maka sisihkan untuk dana cadangan. Hal ini untuk jaga mempersiapkan situasi terburuk, misalkan nanti bulan depan entok-entok kita itu nggak laku. Ini kan dana darurat ini kemudian bisa dimanfaatkan untuk menstabilkan usaha kita. Dengan perencanaan yang matang dan fokus pada kualitas serta pelayanan yang baik, Anda dapat meningkatkan peluang agar anakan entok Anda itu laris di pasaran. Oke, begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.